Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di sore hari ini saya akan menganalisa lagi 5 saham ada yang di request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube dan juga di grup Telegram Borneo Trader. Yang pertama yang akan saya analisa ada Inco, kedua Sido, ketiga KLBF, keempat KF, dan kelima film. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Inco. Inco hari ini turun tipis 0,68% ke lepas harga 4.380. Dalam penurunan Inco hari ini asing net buy di 2 juta, tapi sekuritas-sekuritas besar CS, Morgan Stanley jualan, tapi biasa saja ya jualannya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco kalau satu candle lagi Inco di bawah 4.500 ya. Kalau satu candle lagi Inco di bawah 4.500, berpotensi besar Inco menuju supportnya 4.230. Di situ ada dynamic support MA20. Kalau itu di breakdown arah selanjutnya ke 4.000. Tapi kalau Inco ini uptrend ya, karena posisinya lagi uptrend, ya bisa aja dia mantul dari 4.230 ini. Apakah bisa spekulasi buy? Belum bisa ya Bapak Ibu, mending nunggu di bawah. Kalau saya nunggu di ini aja nih, di sekitaran 4.000 ini bisa saya spekulasi buy, atau Bapak Ibu belinya di sini nih ya, buy di dekat-dekat supportnya ini di 4.240, cut lossnya di cukup dalam ya. Kalau Bapak Ibu cut loss ke sini, bisa juga Bapak Ibu cut loss di 2-3% ya. Tapi resikonya kalau Bapak Ibu cut loss di bawah MA20-nya di 4.110 sampai 4.120, itu gampang ke trigger ya. Dan juga bisa aja dia mantul dari 4.000. Saya lebih suka ya cut loss-nya agak dalam di 3.850 sampai 3.860 ini di 8,9%, dan take profitnya ya dekat-dekat resisten inilah ya, karena kita beli di harga pertengahan range sideways-nya ya tipis saja ya di 6%. Tapi kalau mampu breakout pasang trailing stop, seperti itu strateginya. Dan Inco ya minggu depan dia konfirmasi lah dulu. Kalau di hari Senin atau Selasa dia mampu naik lagi ke 4.500, bisa spekulasi buy di atas, buy on breakout. Nah, kalau Bapak Ibu buy on breakout, cut loss-nya di bawah EMA 20-nya ini supportnya, boleh seperti itu. Tapi kalau lagi kondisi seperti ini, dia di area bawah sini dengan candle yang sudah 2 kali breakdown, ya agak jauh cut loss-nya. Jadi seperti itu ya. Agak beresiko memang beli di dekat support MA20-nya ini, karena dilema ke bawah juga dalam, ke atas juga sedikit aja pendek aja ya. Nah di 6%. Jadi yang mau sabar tapi dengan resiko ketinggalan kereta, beli di sini aja ya. Menurut saya idealnya di sinilah. Nah di 4.060 sampai 4.050 itu dengan kondisi cut loss di 5% di harga 3.850, dan take profitnya yang cukup besar nih. Nah ya di resistennya 4.480 itu sekitar 9%. Jadi hampir 2 kali lossnya ya. Atau buy on breakout. Nah seperti analisa saya sebelumnya, kalau Bapak Ibu beli di dekat support, ini udah profit lumayan besar ya. Saat dia breakout itu di 13%, dan bisa take profit kalau dia breakdown dari resisten. Kan lumayan di 10-11%. Jadi yang punya barang di daerah atas, kalau mau cut loss di bawah MA20-nya ini juga bisa di 4.190 sampai 4.180 ya. Dengan resiko ya harus siap lah kalau dia ternyata setelah dia turun ke 4.050 ini dia kemudian mantul. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss tapi menunggu konfirmasi dia breakdown enggaknya juga nggak masalah, cuman ya resikonya cut loss-nya lebih dalam ya. Jadi sesuaikan aja mana yang lebih cocok dengan Bapak Ibu. Profil resikonya mau cut loss yang lebih kecil atau cut loss yang lebih besar, ya disesuaikan ya. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Indikator MACD masih golden cross, walaupun ada terindikasi akan melandai, tapi ya masih tajam di atas lah ya Inco. Maksimal Inco penurunan ya di 4.040 inilah. Kalau dia mau uptrend lagi atau melanjutkan uptrend atau melanjutkan sideway-nya di 4.040 sampai 4.500 ini, ya maksimal dia turun atau menyentuh EMA 60-nya di 3.950. Jadi seperti itu untuk Inco.
Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada SIDO. SIDO pada hari ini ditutup naik tipis 0,61%, kelapa harga 820. Dan SIDO terus dijual asing, sudah 3 hari dijual asing. Di broker summary biasa aja, nggak ada yang signifikan ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIDO masih uptrend, tapi sedang menguji resisten kuatnya di 830, dan di hari Rabu dia breakdown, di hari Kamis dia melanjutkan penurunan, dan hari ini masih ditahan di atas EMA 20-nya, support dinamik. Untuk minggu depan, SIDO maksimal di hari Selasa harus naik ke 830. Kalau tidak naik ke 830 di hari Selasa ya arah SIDO ke bawah. Target terdekat ke 780 sampai 760 ini, bahkan bisa ke 740. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy dengan resiko kemungkinan besar ke trigger, tapi main cepat ya. Bapak Ibu beli di harga penutupan, cut loss saja di 790 sampai 795. Take profitnya nggak usah lebar-lebar ya. Kalau dia mampu breakout, pasang trailing stop aja. Kalau dia kembali ke bawah ya Bapak Ibu take profit di 1,98% sampai 2%, kan udah lumayan lah ya. Bersih-bersih 1,5% dalam satu hari ya, kemungkinan besar bisa SIDO menguji resistennya di 830 itu sampai 835. Tapi kuat enggaknya kita nggak tahu. Kita nanti kalau lihat di bid offernya lah, kalau dia kuat enggaknya ya. Tapi nunggu jamnya bursa buka, nggak bisa lihat sekarang. Nah, jadi seperti itu strateginya untuk SIDO. Alangkah bagusnya lagi jaga di 760 sampai 770 sini ya, baru spekulasi buy. Cut lossnya di bawah support sideway-nya, bisa cut loss di 715 sampai 710 ya, itu sekitar 5 sampai 6%. Dan take profitnya yang cukup besar ya. Kalau beli di 760, take profitnya di 830 itu sekitar 8,9%. Jadi hampir 2 kali lipatnya lah daripada profit ya. Idealnya sih SIDO ini belinya di bawah, tapi dengan kondisi uptrend ya SIDO bisa mantul dari EMA 20-nya. Nah, yang Bapak Ibu bisa lihat, sempat dia breakdown, kemudian dia naik, breakdown lagi, dia naik lagi. Jadi EMA 20 ini adalah support pertahanan pertama SIDO dalam tren uptrendnya ya. Jadi maksimal penurunannya sampai EMA 60. Kalau EMA 60 di breakdown itu bisa terindikasi SIDO akan menuju downtrend ke bawah ya. Jadi seperti itu. Untuk SIDO masih wait and see dulu lah menurut saya. Belinya bisa juga buy on breakout. Kalau sekali lagi dia breakout dengan disertai volume, itu berpotensi besar SIDO konfirmasi breakout, dan arah selanjutnya SIDO ke 880 ya. Saya sudah pasang target di 880, tapi harus naik dulu dia di atas 830 dengan volume yang lumayan besar. Jadi seperti itu untuk SIDO. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada KLBF. KLBF hari ini ditutup naik 0,67%, kelapa harga 1495. Dan KLBF masih dibeli asing 9 hari. Credit Suisse jualan saham KLBF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KLBF ya cukup menarik. KLBF arahnya berpotensi ke atas, minimal menguji 1520. Kalau 1520 di breakout ya arah selanjutnya ke 1561. Dan ini bisa menjadi momentum untuk KLBF melanjutkan kenaikan mengarah ke 1700, tapi harus konfirmasi tutup di 1560 dulu. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya bisa ya Bapak Ibu, karena sudah di dekat-dekat support sideway-nya ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 1410 di bawah EMA 200-nya ya seperti ini. Kondisinya rugi 5,54%, take profit di 1560 itu sekitar 4,62%, tapi kalau mampu breakout Bapak Ibu pasang trailing stop. Harusnya kalau sekali lagi dia breakout, kemungkinan besar KLBF mengarah ke 1700 di akhir tahun. Indikator MACD sudah terindikasi mulai melandai dan juga garis biru mulai menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis, KLBF mengarah ke atas. Jadi seperti itu aja untuk KLBF. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada KF. KF hari ini ditutup naik 0,61%, kelapa harga 3.250. Asing ya biasa aja ya, hari ini net buy di 62.000. Setelah 4 hari dia net sell
bahkan lebih dari 8 hari dia net sell. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF masih sideways di area support dan masih mempertahankan dynamic support EMA20. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi volume yang tidak ada, MACD yang melandai di bawah 0 dan bar chart di bawah 0 makin tipis? Masih berpotensi KF melandai, dan kalau mau spekulasi buy, KF masih bisa buy di harga penutupan di 3.250, cut loss saja di 3.050 sampai 3.040, itu dengan kondisi cut loss di 6 sampai 7%, take profit target ke 3.700. Nah, itu sekitar 14% ya, harusnya bisa untuk KF. Tapi Bapak Ibu pasang trailing stop kalau dia menyentuh 3.500 ya. Kalau dia menyentuh 3.500, pasang trailing stop, takutnya nggak kuat dan berbalik arah, take profit dulu. Tapi target saya ada di 3.770 untuk KF di 14 sampai 15% ya. Jadi seperti ini strateginya, cuman ini belum ada muncul volume ya. Jadi ya harus sabar lah. Selama di area trading plan, ya hold aja sahamnya. Kalau dia menyentuh harga cut loss. Kalau dia menyentuh harga untuk pasang trailing stop, pasang trailing stop. Kalau menyentuh harga target di 3.700, ya Bapak Ibu silahkan take profit atau pasang trailing stop. Tapi ya kalau swing trade ya take profit aja dulu. Gak usah mikir ke depannya kemana ya. Jadi seperti itu, nggak usah nanya lah di mana kok lambat jalannya, lambat ya. Kadang saham giliran juga ya. Dan juga saham-saham KF dan KLBF ini kan tergantung juga sentimen. Kalau nantinya di bulan depan ada sentimen vaksin sudah siap disuntikan atau sudah siap beredar, ya mungkin saham KF dan KLBF akan terbang lagi. Jadi seperti itu, yang penting hold aja selama di area trading plan ya aman. Jadi seperti itu untuk KF. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada film hari ini ditutup di level harga 206 sama harga penutupan hari kemarin, dan ya kurang menarik ya, jarang asing juga tidak ada beli. Bapak Ibu bisa lihat di bid offer juga tipis-tipis di 1.000, di 12.000, jadi ya termasuk tipis ini karena harga sahamnya di 200-an rupiah. Jadi kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal film masih sideways dan film akan bagus kalau sudah di atas 221. Kalau dia sudah breakout 221 apalagi disertai volume, Bapak Ibu bisa spekulasi buy. Arah selanjutnya ke 250 ya, tapi nggak bisa hot, nggak bisa di hot lama-lama kalau saya bilang saham-saham seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat film seling membuat candle atau shadow panjang ke atas ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buy saat dia breakout 220, Bapak Ibu buy di 226 atau 8 atau 10, 210 udah take profit aja. Nggak usah berharap profit lebar, bisa aja profit lebar, cuman resikonya juga besar ya. Jadi kalau saham-saham lapis 3 menurut saya itu ODT 2-3% saya sudah jual. Itu pun jarang-jarang saya beli ya. Kecuali saya pas lagi live bursa, saya lihat cek ada saham yang menarik, lapis 3 saya buy. Kalau sudah naik 2 atau 3% saya jual. Nggak peduli dia kalaupun mau arah ya udah biarin aja. Karena terlalu beresiko ya kalau dia bidnya dilepas sama price makernya, itu akan runtuh harga sahamnya. Jadi ya cepat juga turunnya. Jadi bisa nggak sempat cut loss, sudah loss besar ya, walaupun sekarang lossnya paling di 6% ya, tergantung strategi lah. Kalau Bapak Ibu sudah profit di 10% ke atas ya bisa aja hold untuk besok hari, karena ya paling-paling dia turun di 6%, Bapak Ibu bisa jual di harga RB kan gitu. Jadi tergantung strategi juga ya, sesuaikan aja mana yang cocok dengan Bapak Ibu, itu yang dipakai. Yang penting bisa menghasilkan profit, nggak loss terus ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan kalau Bapak Ibu mau bantu support, bisa klik Saweria di kolom deskripsi untuk
mendukung channel Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.